Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina wa Habibina wa syafa'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wal ruhaniyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa ila arwahi ahli kulli wa ashabi kulli minhum wa ila ruhi abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Sya'urillah lana lahumul Fatihah. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaih wa amidna bi asraril lati awda'ta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syari'ati wa khalisid din wa halajid risalatihi bibahibil khawaniq wa ayyadahu bikumatil ashabil muhtadin wa khassa man syaa min atba'i millatihi birruqi ila awjil ma'arif wal haqa'iq wa afada alaihim min buhuri mawahibil ladunniyati dhurfal lataif wa shawariqar raqa'iq fa asbahu hudatal ummati wa qadataha ilal azizil alim salikina bi'ibadillahi ta'ala min subulil irsyadi ala syiratil mustaqim wa alallahu alaihi wa alaihim zakiyat salawati wat taslim wa waffaqna lil idida'i bihudahum wal iqtida'i bi atharihim wal iqtibasi min mishkati anwarihim fi hindisil jahlil bahim ما عطرت مناقبهم معاطس الأسماع الواعية وتليت آي فضائلهم فكانت إلى النهوض إلى الله داعية. أما بعد فيقول المفتقر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي هذه نبذة من أحوال القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين الناهلين من بحر الحقيقة والغارفين السيد الشريف عباد الله عباد الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله عباد الله رجال الله أويسونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله ساد الله عباد الله أويسونا لأجل
نرضى بفضل الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, kepada alim ulama, wabil khusus kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Fathoni MAG, yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhson Hamdani selaku Rais Suriah NU Tulungagung, yang saya hormati Bapak Ketua PCNU Tulungagung Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mustafa, Ibu Ketua PC Muslimat NU Tulungagung Ibu Dr. Anda Hajah Miftahur Rahmah yang saya hormati, yang terhormat sahabat Ketua PC Fatayat NU Tulungagung Dr. Siti Husnul Khotimah SHI MPDI, Bapak Ibu undangan yang saya hormati, dan sahabat-sahabat Ketua PAC Fatayat NU Tulungagung beserta pengurus yang saya cintai. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengharap ridhonya, pada hari ini Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021 bertepatan dengan 27 Rajab 1442 Hijriah, bertempat di Aula Gedung PCNU Tulungagung terselenggara acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema "Dengan hikmah Isra Mi'raj kita mantapkan rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan moral di era new normal", dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Dua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Subhanul Waton, dan Mars Fatayat. Acara keempat, Maulidhah Hasanah, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Fathoni MAG. 5. Laporan panitia. Sambutan Ketua PC Fatayat NU Tulungagung merupakan acara yang ke-6. 7. Penyerahan donasi bencana alam melalui PCNU Tulungagung, penyerahan donasi bencana alam tanah longsor dan di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang, penyerahan donasi kepada PWNU Jawa Timur, kemudian penyerahan bantuan kepada 19 Fatayat Mekar yang tersebar di 19 PAC Fatayat NU Tulungagung. 8. Sambutan Ketua PCNU Tulungagung. 9. Doa atau hajatan. Adapun hajatan yang pertama, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajatan kedua, tasyakuran juara 3 Asyifa. Hajatan yang ketiga, prokohan motor atau hadiah dari Asyifa. 4. Tasyakuran toko koperasi Yasmin. 5. Tasyakuran gelar doktor Ketua PC Fatayat NU Tulungagung, sahabat Dr. Siti Husnul Khotimah SHI MPDI. Pemotongan tumpeng merupakan acara yang ke-10. 11. Penutup. Yang saya hormati, memasuki acara yang pertama, pembukaan, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada sahabat Siti Maratus Solihah SAG, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'awwana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Subhanul Waton dan Mars Fatayat. Kepada sahabat Yuni Puspitasari SPD disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang kelima, Mau'idhah Hasanah kepada beliau Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Fatoni MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ibu nyai ingkang kawula hormati, khususipun Ibunda Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung, sahabat Ketua Fatayat, sahabat Dr. Siti Husnul Khotimah, juga yang saya hormati para pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya saged sowan wonten ngarsa panjenengan sami dalam rangka acara Isra Mi'raj. Pertama-tama mohon maaf yang sebesar-besarnya, kula terpaksa harus minta geser acara. Ternyata saya lupa kalau janjeni Fatayat, sementara saya juga semayanan dengan Rektor Winsa. Lupa yang kedua, lupa kalau hari ini hari libur. Jadi akhirnya digeser-geser supaya jalan semuanya. Kadung beliau juga mungkin mengubah acara liburannya untuk sekedar bertemu. Maka saya minta geser, maju, dan nanti setelah ini akan langsung ke Surabaya. Sahabat-sahabat yang saya hormati, kalau pengajian Mau'idhah Hasanah dalam rangka hikmah Isra Mi'raj itu mestinya ibunda yang ngaji. Lah saya ini kadung ora kondang, kadung ora payu diundang. Dulu pernah lekas laris. Dulu pada waktu ketua NU, produk lekas laris, bareng lekas laris sering wayah itu kondoto tiba lungo, wayah itu kondoto tiba lungo, akhirnya ndak sidur laris. Upomo kadung laris ya mesti kalah nih ketua Muslimat. Ini guyon saja. Sahabat-sahabat yang saya hormati, peringatan-peringatan seperti ini di ruang sebelah sana banyak yang mengatakan bid'ah. Tapi kenapa justru semakin gegap gempita, apalagi di media-media sosial. Saya tadi mau berangkat iseng-iseng buka Google, itu ada puluhan rangkaian kata-kata yang disediakan untuk ucapan Isra Mi'raj itu. Begitu luar biasanya. Oleh karena itu bukan sesuatu yang aneh manakala pagi hari ini PC Fatayat NU juga mengadakan acara Isra Mi'raj. Saya nggak tahu ini sebenarnya acara intinya yang mana. Saya lihat di random itu tasakurannya saja ada 3. Aku ke yo ngomong tasakurannya nek 3 bucenge cowele. Carane piye nek ngedung? Alasannya ya maton ya. Karena Covid. Dan ketoke arahnya kepada dietisasi. Saya melihat beberapa yang maju ketampil tadi wis bodine kok bodi muslimat kabeh. Itu menunjukkan bahwa
Sesungguhnya kita ini sudah memasuki era yang masuk kelas menengah ke atas dan sejahtera. Oleh karena itu pokok wis payu apa meneh wis di anak, jangan gundah dan gusar dengan ya. Paling tidak itu menunjukkan lek diopeni karo diurusi bojone. Sahabat-sahabat, ibunda muslimat yang saya hormati, banyak hikmah yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj yang itu selalu aktual manakala kita renungkan, direnungkan, diapresiasi. Bahasa kita yang paling kita bahasa kita yang paling familiar jika diangen-angen sak maknane. Pertama bahwa siapapun manakala akan melakukan sesuatu, apalagi sesuatu itu besar, maka harus dipersiapkan dengan baik. Rasulullah itu dijamin oleh Allah maksum. Iya, kalau maksum yang dulu ya garwane Demim itu Allah yarham. Artinya dijamin dari melakukan dosa. Akan tetapi ketika akan diberikan amanah oleh Allah yang berat dan besar, ini dipersiapkan dulu, dioperasi. Itu artinya isti'dad. Ini sama dengan panjenengan semua. Nek wayah bangsa arep konferensi, kabeh ya siap-siap. Siap ngalor ngidul, sharing rono rene, lobby rono rene. Bukan itu. Persiapkan diri untuk mengemban amanah yang sebaik-baiknya. Makanya sekaligus yang kedua, saya mengapresiasi dan bangga sekali Saudara Dr. Siti Kusnul Khotimah berhasil mencapai gelar doktor. Dan yang membanggakan bagi saya, doktornya diraih ketika menjabat sebagai ketua PJ Fatayat NU. Itu nilainya berbeda. Artinya bahwa menjadi aktivis itu tidak menjadi penghalang untuk mencapai cita-cita. Walaupun saya sebagai pembimbing ya rada bedeteng gitu. Saya lupa bahwa yang saya bimbing itu kader, pemimpin organisasi. Anggitku ya tak podo karo liyane. Saya diengkel sampai blenger. Baru saya sadar, wah iki sing tak bimbing dudu wong-wongan, iki wong tenan. Itu ada orangnya. Ketika bimbingan banyak menggunakan daring itu, ketika saya beri catatan, itu berkali-kali catatan saya ini diterangkan. Jadi aku kayak penjelasan dikira aku ora paham. Itu sampai 3 kali. Akhirnya terakhir saya jawab di WA, wis ora gelem tak bimbing ya esuk berdebat ning ujian karep-karepmu. Ampun. Artinya itu menurut saya justru kader, artinya meyakini apa yang dituangkan dalam tulisan itu sebuah kebenaran yang argumentatif. Argumentatif itu logis, ilmiah. Logis itu urut, ilmiah itu objektif. Wis, kira diterusne saya angel. Ndak tak terusne, engko digojloki karo Kusnul dawa-dawa ngomongne kuwi kerong SKS. Jadi istiqdat pramila kita sami apapun, mau melakukan apapun itu harus dipersiapkan yang sebaik-baiknya, dipersiapkan segala umbo rampenya, dan sudah mulai kita hilangkan model-model apa yang disebut dengan bonek, bondo nekat. Nabi saja dipersiapkan, dan yang persiapkan
langsung Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang saya hormati, kalau kita melakukan pilihan ya, itu kan yo plus minus, sok salah sok bener, sok menang sok kalah. Tapi kalau Rasul, Nabi, karena yang milih itu Allah, maka tidak pernah salah. Maka saudara jangan susah, aku pilih aku yakin aku kaya tiba kalah, itu jangan susah. Karena apa? Jenengan manusia biasa. Ini lek bola balik kalah berarti hitungannya sing ora mending. Kalah boleh, salah boleh, tapi jangan berulang kali melakukan kesalahan. Jadi Nabi saja yang dipilih oleh Allah itu dipersiapkan, dioperasi langsung oleh malaikat. Itu hikmahnya bagi kita. Sekali lagi, segala hal harus dipersiapkan dengan baik. Ojo bonek. Yang kedua, ketika Nabi menerima amanah, sekali lagi saya tidak banyak menceritakan hikmah, sahabat-sahabat semua sudah hafal betul. Itu selalu bermusyawarah. Artinya apa? Panjenengan walaupun seorang pimpinan, ketua, tetapi selalu harus menghargai senior dan berkonsultasi, bermusyawarah. Itu yang dilakukan Nabi ketika mendapat wahyu 5 waktu menjalankan sholat, kemudian ditanya oleh Nabi Musa, menjawab sekian, kongkon mengajukan diskon sampai yang terakhir itu boten izin kolom ijrik. Lek jenengan lek boten lek njaluk ngono, lek diwehi titik njaluk tambah. Kanjeng Nabi kon njaluk pengurangan. Lah, padahal faktanya betul, kekhawatirannya Nabi Musa waktu itu, umatmu ra kuat, umatku sing gagah perkoso, pengibadah yo angel. Yang hikmah yang pertama bermusyawarah. Terus kuat dan tidak kuat itu ukurannya adalah umat. Dalam jenengan ketua muslimat, ketua fatayat, ketua PAC keewiritan maca ayat kursi ping 1000, maca bendina one day one juz, pirang-pirang grup, itu memang ukurannya pimpinan. Lah tapi yang jamaah kita, anggota kita belum tentu. Maka ukurannya adalah ketika beban itu adalah ukuran yang paling ringan yang bisa dilakukan oleh anak buah atau anggota kita. Jadi kata kunci yang kedua, selalu bermusyawarah kepada yang lebih senior, bahkan kepada siapapun. Saya kalau mengajar sering mengatakan, mungkin bocil eling apa ora Mbak sahabat Dr. Siti Kusnul Khotimah, orang itu kayak apapun itu perlu pembimbing, mengerjakan karya tulis, menggarap opai. Kalau sudah buntu macet iya serah kaya wong macet itu serah kena. Begitu dibuka sedikit oleh orang lain, siapapun dia, ya akan jalan. Maka pembimbing, petunjuk itu penting. Makanya Nabi mendapat arahan dari Mbah Nabi Musa yang akhirnya seperti itu. Walaupun kekhawatiran itu awake dhewe 5 wektu wae sering glendran. Lek Nabi ukurane ben bengi ya tahajud, ben isuk ya duha, nawafil gak pernah telat. Itu pun Nabi hati-hati, tarawih saja hati-hati.
dapat sekian hari, selebihnya di rumah. Khawatir kok diarani wajib, lek wajib ngebot nih nang umate. Apakah kita ketika menetapkan sesuatu sudah menggunakan ukuran seperti itu? Nah, ini penting bagi saya untuk menjadi suri tauladan yang dipegangi bagi para pemimpin termasuk kita semua. Nah, manakala hal-hal itu pun banyak lagi ya, hikmah Isra Mi'raj yang bisa kita jelaskan banyak sekali. Tapi menurut saya dalam kesempatan ini, terutama ketika kita berorganisasi, sistem musyawarah, kemudian selalu koordinasi, konsultasi kepada yang lebih senior, itu selalu penting dilakukan. Aku khawatir kok bareng misbar dokter Mbak Kusnul terus apa meneh terus anak buahnya pengurus liyane malah mendiring ngono arep mbahi masukan. Dokter iya. Nah, kalau dikaitkan dengan acara yang kedua tasyakuran, maka yang pertama kita harus syukuri bahwa sampai saat ini insya Allah kita masih sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Isra Mi'raj, sekaligus temanya adalah memantapkan rasa syukur dan takwa. Ini boleh didiskusikan, dhisik takwane apa dhisik syukure apa dibolak-balik ben ora gosong, terserah saja. Akan tetapi wujud dari orang mutakin itu memang harus diwujudkan dalam bentuk banyak bersyukur. Walaupun bersyukur berkali-kali diterangkan oleh para mubaligh, gampang diomongne ning angel dilakoni. Pemeneh pimpinan ki biasanya pinter ngeritik, pinter maido, tapi sangat susah untuk mengapresiasi hasil karya anak buah. Iki sing mesam-mesem iki tau nglakoni apa tau dilakoni aku ora paham. Mengapresiasi, memberi penghargaan, Anda sukses, Anda bagus. Iki kok apik men iki sapa sing nggarap? Itu sudah luar biasa. Kadang-kadang sebuah kebaikan, sebuah kebenaran itu dianggap sesuatu yang biasa. Tapi lek enek kekurangan, kesalahan wis diundomono ngalun itu, apalagi awake dhewe. Awake dhewe iki sapa? NU wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu, sahabat-sahabat yang saya hormati, mohon maaf ya. Lek aku bolak-balik keliru ibu-ibu, aku tak celuk ibu-ibu terus ndang tuwek ngono kan ya. Ternyata saya ini sudah punya cucu. Walaupun sudah punya cucu, sesuatu yang paling tidak senangi oleh anak dan istri saya gini, bapak itu tuwek baik. Padahal gelem ndak gelem wis dadi mbah, tapi karepe ndak oleh kon sehat, ndak oleh tuwek. Kira-kira kok ya padha ngenti-ngenti ngono kuwi. Makanya fatayat nyandi-nyandi yo nggo parfum karo fresh care, aja balsem karo PPO. Muslimat ya saiki wis ora ngono, oh meneh fatayat. Sekarang saya kemana-mana karena pandemi selalu nggo minyak kayu putih. Ku yo ngentek-ngenteki parfum, kalah kabeh. Ambune malah lenga putih. Tapi karena pandemi. Nah, dengan selalu bersyukur, maka akan menjadikan apapun yang kita raih akan selalu bertambah dan bertambah terus. Jika bertambah, itu indikator dari keberkahan. Karena para ulama mendefinisikan berkah, barokah itu adalah ziyadatul khair.
Tapi lek bojone cilik ngono ki aku ya angel arep ngomongne. Ngono ki piye ya? Ya wis mbuh lah. Ya dalam perspektif dietisasi syukur rawuh Nyai itu. Nah, salah satu indikator ziyadatul khair terhadap tasyakuran, saya ambil yang satu saja, yaitu perayaan gelar doktor ini. Itu bagaimana ke depan perkembangan PC Fatayat Nahdlatul Ulama ini, bagaimana programnya, bagaimana kader-kadernya. Kalau kita melihat secara normatif, agama itu sudah melihat banyak hal, sudah menunjukkan banyak hal, terutama bagi wanita. Sekaligus ini mumpung ingat, saya mengingatkan kepada kita semua, kader, terutama kader-kader Fatayat, jangan melu-melu, jangan terbius dengan apa yang disebut dengan bias gender. Cara apa? Kampanye gender itu mesti dari barat yang bertujuan mendiskreditkan Islam, bahwa Islam itu tidak menghargai wanita. Padahal faktanya tidak seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu hanya dalam perspektif suami istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu hanya perspektif suami istri, bahwa laki-laki sebagai suami itu harus bertanggung jawab terhadap istrinya. Pada aspek yang lain banyak nas-nas yang menunjukkan bahwa wanita itu lebih di depan daripada laki-laki. Banyak sekali. Kanjeng Nabi nalika disuni prisa, sapa sing kudu dihormati, dijawab ummuka. Lajeng sinten Nabi ummuka, sinten Nabi ummuka, baru yang ketiga bika. Dan banyak lagi. Sekarang dengan mulai pinter-pinternya para kader-kader Fatayat, kampanye bias gender itu sudah mulai tidak kelihatan, tidak payu. Kalau mau berprofesi apapun tidak ada larangan, pokoknya berkompetensi dengan sehat dan memiliki kompetensi yang disyaratkan. Aku paling ndak demen misalnya Fatayat terus nenek seminar apa diskusi tentang gender. Lelek gender dianggap Islam itu mendiskreditkan, ya ora bakal enek muslimat dan Fatayat itu tidak bakal ada. Wis kabeh nang omah ming urusan kasur, sumur, dapur. Faktanya tidak. Saya ini loh hari ini sangat terhormat karena yang laki-laki hanya saya. Nggih to? Karo tukang son, karo tukang syuting. Karena acara ini eksklusif dilaksanakan oleh Fatayat. Lek nek wong lanang biayaan moro itu ndak etis. Kecuali orang terhormat seperti saya dan tukang syuting karo tukang son. Tetapi kalau jenengan melihat pengajian umum, lek diarani pengajian umum ya kabeh wong oleh teko. Rutinan pengajian rutinan muslimat ya ngono. Paling-paling wis ngono kuwi sing diaturi rawuh diundang secara khusus. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Di pendidikan saja tidak hanya di S1, di S2, S3, kebanyakan juga wanita. Dan sing cepat lulus itu ya wanita. Nah ini bukti mana lagi yang harus digunakan untuk mengatakan bahwa Islam itu menomorduakan wanita. Dan saya yakin dalam hal ini
tidak terjadi di dalam pandangan kita terus medeteng bahwa Islam itu mendiskreditkan. Ngukutulijan itu suami istri. Perspektifnya adalah perspektif suami istri. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, penataan organisasi setelah sahabat Dr. Siti Kusnul Khotimah selesai menjadi lebih baik kaderisasinya, dan bukti nyatanya akan saya tunggu kader-kader Fatayat berikutnya yang masuk. Ini ada Luluk juga sudah selesai, Kusnur ada lagi yang baru-baru, silahkan. Ini akan dirintis kerjasama gara-gara Kusnul ini ketua umum PP Fatayat waktu itu ikut nguji, nanti akan ada kerjasama beasiswa, pertama dengan PWNU dan yang kedua dengan Fatayat. Jadi nek iya ngei separuh, nah sing separuh itu Fatayat, nek iya ngei separuh, sing separuh PWNU. Rupanya ini ada kesepakatan. Nah silahkan. Pertama mikir mlebune sik aja metune. Tunda kudu pikir kene. Wong arep mlebune sik bidu kok mikir kok iso metu ora. Itu pikir kere. Perang dhisik, nah nanti kemudian. Nah, mudah-mudahan Fatayat Nahdlatul Ulama menjadi kader-kader terdepan. Kalau melihat ini saya yakin bukan saya saja yang optimis dan bangga, tapi yang ada di depan ini Bunda Mif, Bu Nyai Nunin, dan yang lain, Bu Amin dan Bu Asni, sangat optimis bahwa nanti muslimat yang akan datang punya generasi tangguh. Terakhir saya sampaikan, saya dulu sebelum jadi pengurus NU di Tulungagung itu lama di Blitar. Saya pernah ketua IPNU, Ansor, dan jadi sekretaris PCNU Blitar. Saya ingat waktu itu almarhumlah Kiai Imam Suhrawardi, kalau punya program apa saja, pokoknya muslimat iyo wani. Ngono kuwi. Pokoknya muslimat iyo wani. Karena apa? Ibu-ibu, mbak-mbak, lek mingket iki mesti nggawa gembolan. Nah, kayak seperti saya ini, bonek, yang penting beda motor nek bensinnya ngesake rokok sak pak itu wis wanita itu. Sehingga kalau ada urunan dadak biayaan, tapi kalau ibu-ibu mesti siap. Makanya saya kira apa yang disampaikan beliau itu tidak berlebihan dan faktanya memang seperti itu. Nah, muslimat masa depan adalah Fatayat ini. Fatayat itu transisi antara dari pelajar menuju ke sana, walaupun ini 50-50, sudah ada yang berkeluarga, ada yang belum, tapi nanti kemudian yang mengisi ke depan muslimat adalah panjenengan semua, sehingga dapat kita lihat wajah muslimat penerus generasinya Bu Mip di masa yang akan datang. Masa akan datang ijik suwi. Ojo lek tak omong ning ngene terus sok lek konferensi terus kudu ganti. Saiki ora usum. Partai politik saja saiki tunjukan kok organisasi biduh-biduh dadak pilihan kaya iya-iya. Iya toh? PKB kemarin baru saja muscap tunjukan ya gayeng ngono aja ya. Mudah-mudahan Tulungagung kondusif didongakne. Karena apa? Kita butuh punya kekuatan sayap politik yang kuat. Iki rahasia, ojo diomong nih sapa-sapa. Dan kita sekarang terutama di Tulungagung, Nyosewu, Bu Amin, yang bisa dikompok itu hanya PKB.
saya politik ini penting. Wis engko dudono marojeke Gusnul, Dr. Gusnul di Al-Ahkam Mustoniyah juga ada, pernah dibaca waktu disertasi itu. Penting saya politik itu. Kita yang berada di lapangan perlu payung yang itu menjadi kekuatan, power politik, dan itu diperlukan saya politik yang kuat. Nah, mudah-mudahan tidak ada masalah. Karena sekarang di lain tempat geger, wis mbuh kuno. Ya, kita hanya berdoa karena kita bukan aktivis partai, hanya berdoa mudah-mudahan kondusif. Ormasnya, NU-nya kuat, NU-nya jejak, kader-kadernya yang di Banom-Banom dan lembaga juga sigrak-sigrak semua. Dengan begitu insya Allah NKRI harga mati itu tidak hanya sekedar slogan, karena menjaga NKRI sesungguhnya adalah Nahdlatul Ulama wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya kira itu, mohon maaf sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Ya, ini bukan mau intoh, hanya mangayu bagio saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, semua sehat. Mudah-mudahan sing kadung kena Covid ya ndang diparingi waras. Yang wayahe jatah vaksin ya ndang vaksin siap. Saya sudah vaksin sekali. Insya Allah seminggu lagi yang kedua. Malah berarti vaksin turu powena. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni atas mau'izah hasanah yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, acara yang kelima yaitu sambutan dari panitia kepada sahabat Ali Budrikah MBDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, Bapak Yai saha Ibu Nyai, wabil khusus Bapak Rois Syuriah PCNU Tulungagung dan juga Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni MAG. Yang terhormat Bapak Ketua PCNU Tulungagung Sugeng Rawuh Bapak Kiai Haji Hakim Mustafa. Yang kami hormati Ibu Ketua Muslimat PCNU Tulungagung. Yang kami hormati Ibu Pembina PC Fatayat NU Tulungagung, sahabat Ketua PCNU Fatayat NU Tulungagung, sahabat Dr. Siti Husnul Khotimah SHI MPDI yang kami banggakan, serta sahabat-sahabat pengurus PAC Fatayat NU Tulungagung dan juga PAC Fatayat NU se-Kabupaten Tulungagung yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada kesempatan pagi hari ini mencakup beberapa rangkaian acara. Seperti yang didahului Bapak Profesor tadi, kita tumpengnya satu tapi kok satu terkecil, tapi kok acara banyak. Karena karena ada masa pandemi kemarin, ada beberapa agenda yang tertunda, sehingga kegiatan-kegiatan yang tertunda tadi kita racuk, kita rangkum jadi satu pada
pagi hari ini dalam peringatan Isra Mi'raj. Adapun rangkaian acara kegiatan peringatan Isra Mi'raj yang telah kita lalui bersama ini tadi, yaitu kegiatan panakipan yang telah dilantunkan oleh sahabat-sahabat kita dari PC Fatayat NU Tulungagung, dan juga maudhuh hasanah yang baru saja kita lalui bersama. Dan nanti ada santunan perempuan kepala rumah tangga yang nanti akan disampaikan secara simbolis pada rangkaian acara berikutnya. Selanjutnya yaitu tasyakuran Asifa, brokoan motor hadiah dari Asifa, tasyakuran pembukaan toko Yasmin Bumi Agung, laporan donasi dan penyaluran donasi, serta doa khutmil Quran yang ke-365 yang kita lakukan secara rutin dari pengurus PC Fatayat NU Tulungagung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun peserta dari kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini yaitu dari tamu undangan dari Bapak PCNU Rois Syuriah dan juga dari muslimat, seluruh pengurus PC Fatayat NU dan seluruh PAC Fatayat NU se-Kabupaten Tulungagung. Kami memang membatasi peserta dari kegiatan ini karena kondisi pandemi Covid yang belum berlalu, sehingga sahabat-sahabat yang tergabung dalam kegiatan ini hanya dari sebatas pengurus PC Fatayat NU dan juga PAC perwakilan ketuanya saja. Selanjutnya, anggaran dari kegiatan ini adalah dari kas PC Fatayat NU Tulungagung dan juga dari sahabat Siti Husnul Khotimah, karena kegiatan ini juga sekaligus sebagai tasyakuran dari terselesaikannya program Doktor sahabat Siti Husnul Khotimah di IAIN Tulungagung. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira ini yang perlu kami laporkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang saya hormati, acara yang ke-6 sambutan Ketua PC Fatayat NU Tulungagung kepada sahabat Dr. Siti Husnul Khotimah SHI MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Abah Kiai Haji Abdul Hakim Mustafa selaku Ketua Tanfidiyah PCNU Tulungagung, yang saya muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Patoni MAG yang barusan selesai maudhuh hasanahnya, yang saya cintai, yang saya banggakan Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung, Ibunda Hajah Miftahur Rahmah MAG, yang saya hormati para pembina, Ibu Nyai Asmi Quraida, Ibu Nyai Hajah Duradul Mahnunin, Ibu Nyai Hajah Siti Aminah, yang saya banggakan dan yang saya harapkan produktivitasnya, sahabat-sahabat ketua pimpinan anak cabang Fatayat NU se-Kabupaten Tulungagung, yang saya banggakan dan yang saya sering repoti, dan juga yang sangat ikhlas berjuang bersama saya di kepengurusan ini, sahabat segenap pengurus pimpinan cabang Fatayat NU Tulungagung periode 2020
2019-2024. Dan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan 9 rangkaian kegiatan yang telah dipampang dalam banner tersebut. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang meninggikan langit tanpa tiang penyangga, yang menghamparkan bumi tanpa menggantungkan, yang memberikan warna kehayatan dengan serat ragam dan karakter. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada sang tarbiyah sejati Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umatnya yang taat hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai, sebagaimana flyer yang telah tersebar di WA dan juga yang terpampang dalam banner di depan panjenengan semuanya, bahwa dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kali ini, pimpinan cabang Fatayat dan Tulungagung menyelenggarakan beberapa agenda. Yang pertama yaitu Mauidul Hasanah, atau dalam arti kita mencari mengambil hikmah dari Isra Mi'raj itu, bagaimana rasa syukur kita, takwa kita kepada Allah, yang dalam temanya adalah sebagai landasan moral di era pandemi atau di era yang normal saat ini. Dalam hal ini kami berharap, pimpinan cabang Fatayat dan Tulungagung berharap usai dari diberi nasihat ataupun mauidhah hasanah tadi, sahabat-sahabat, ini adalah pimpinan semuanya, baik pimpinan cabang maupun pimpinan anak cabang yang hadir pada saat ini, karena sebagaimana disampaikan oleh ketua panitia bahwa ini dibatasinya sedikit, berharap periode ini atau kepengurusan ini nanti bisa lebih baik dan lebih ikhlas serta istiqomah dalam hal kebaikan, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan berakhir husnul khotimah. Yang kedua yaitu tasyakuran kejuaraan Ashifa. Perlu, biarpun ini terjadinya atau penerimaan kejuaraan Ashifa itu tanggal 28 Desember 2020, tetapi baru kali ini kami cabang bisa menyelenggarakan tasyakuran ini. Dalam prinsip kami atau prinsip Fatayat, bahwa semua apa yang Allah berikan kepada kami secara lembaga maupun secara individu itu harus kita syukuri. Maka biarpun agak telat, tetap kami mensyukuri atas kejuaraan Ashifa, karena kejuaraan Ashifa ini kita mendapatkan juara 3 dalam posisi pimpinan cabang Fatayat Tulungagung masih taraf 1 tahun dan belum dilantik. Jadi program-programnya masih agak sedikit. Nah, di dalam Ashifa itu perlu kami sampaikan bahwa kenapa ini harus kita syukuri, karena bahasa itu tertatih-tatih, kalau bahasanya Mbak Fitria, berdarah-darah kita itu dalam memperjuangkan Ashifa ini. Karena ada 4 tahap yang kita lakukan di sini. Ada tahap pengisian data online, kemudian tahap asistensi, kemudian tahap visitasi itu dari PW ke cabang, dan tahap presentasi dari cabang ke wilayah. Nah, dari 4 tahap ini, semua potensi yang ada di cabang itu dikeluarkan semuanya, dinilai semuanya. Jadi dalam hal ini Ashifa itu adalah peran aktifnya seluruh pengurus cabang, tidak hanya bidang pendidikan, tidak, tapi seluruh pengurus seluruh bidang mempunyai peran aktif dalam hal merebutkan atau meraih kejuaraan Ashifa ini. Dan dalam hal ini untuk operator Ashifa ya kebetulan sahabat Ali Mudrikah ini kita tunjuk sebagai operatornya Ashifa. Mumpung ini adalah tasyakuran Ashifa, sekalian kita daulat, kita dapur menjadi ketua panitia biar lengkap sempurna untuk sahabat Ali Mudrikah untuk acara kali ini. Untuk agenda yang ketiga yaitu Brokoan Motor Vario. Ini kami sampaikan satu persatu.
terkait dengan memang ini rangkaian agenda kita seperti ini gitu. Brokoan itu merupakan tradisi Jawa, tetapi sudah dikulturkan dengan budaya Nahdlatul Ulama. Nanti Abah Kiai Hakim bisa memberikan makna atau arti dari brokoan itu. Tapi tujuan dari kami sedekah, kita menerima hadiah motor Vario. Nah, biarpun kita sudah punya mobil, tapi dalam menempuhnya berbeda. Kalau mobil itu adalah pemberian dari provinsi melalui DPR kita Mas Udin, tapi kalau ini kan melalui tadi proses yang berdarah-darah, yang sampai tidur di kantor dan sebagainya. Dan ini ya artinya berbeda, biarpun ini adalah motor Vario, tetap kita brokoi biar nanti selama kita menggunakannya selalu berkah dan manfaat untuk roda Fatayat ke depan. Yang keempat yaitu laporan donasi Fatayat. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu pembina dan juga sahabat-sahabat semuanya bahwa sudah sebagai tradisinya Fatayat bahwa setiap ada dan juga merupakan kepekaan sosial atau kepedulian sosial Fatayat terhadap lingkungan. Ketika terjadi kebakaran, Fatayat kan memiliki program yang namanya program Fatayat NU Peduli. Jadi pedulinya itu tergantung situasi kondisi alam yang ada. Ketika kekeringan, ya Fatayat NU Peduli kekeringan di Tanggung Gunung. Ketika ada kebakaran, ya Fatayat Peduli kebakaran di Sendang, tanah longsor. Kemudian, tanah longsor juga, terus di masker juga, sembako juga, itu merupakan kepedulian Fatayat dalam program Fatayat Peduli. Nah, dalam hal ini akan kami melaporkan karena untuk Fatayat NU Peduli bencana alam yang terjadi di tahun 2021, di awal tahun ini banyak sekali bencana yang terjadi. Awalnya kita menggalang donasi itu adalah untuk saudara-saudara kita yang ada di luar Provinsi Jawa Timur. Tetapi setelah terkumpulnya dana sebesar Rp51.652.000, ya, ini donasi dari semua warga Fatayat. Ternyata Tulungagung mengalami bencana. Akhirnya karena bencana alam kan tidak mengurangi niat ya. Akhirnya diubah, yang rencananya akan diberikan kepada di luar provinsi, akhirnya ada sebagian yang kita tasarufkan di Rejo Tangan. Ada 11 rumah, per rumahnya 1 jutaan. Itu total 10 rumah, total 10 juta untuk Rejo Tangannya. Saya lanjutkan, sahabat-sahabat hadirin sekalian yang berbahagia, untuk laporan donasi selanjutnya yaitu Fatayat Tulungagung donasinya bencana alam dilewatkan pimpinan wilayah untuk provinsi di luar Jawa Timur, dilewatkan Fatayat Jawa Timur sebesar 10 juta. Kemudian nanti akan kita sampaikan dilewatkan PCNU Tulungagung, sudah kita cantumkan tapi maturnya masih hari ini melalui kita. Nanti Fatayat juga akan melewatkan melalui PCNU, entah nanti PCNU mau melalui lembaga apa, yang penting dari Fatayat ada 5 juta untuk dilewatkan PCNU. Terus kemudian adanya tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Pagerwojo dan juga Sendang yang baru ini 6 Maret kemarin itu, kita juga memberikan bantuan sebesar 5 juta untuk kedua lokasi tersebut. Dan program Fatayat Peduli, baik itu peduli bencana alam ataupun peduli yang lainnya, itu dikoordinatori oleh sahabat Nur Mazidah yang sebagai wakil ketua Fatayat 4 di Tulungagung. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya lanjutkan untuk agenda yang kelima,
yaitu santunan Fatayat NU Tulungagung Mekar. Mekar di sini adalah pendampingi perempuan kepala rumah tangga. Ini kemarin pemilihan bahasa memang agak riskan gitu. Karena maksudnya adalah untuk perempuan apa bahasanya, janda single parent gitu, Yai. Abah. Jadi Fatayat NU Tulungagung itu yang kita beri bantuan adalah mereka yang masih aktif dan beraktivitas produktif di Fatayat, baik itu ranting maupun PAC. Masing-masing PAC kita hanya ambil satu-satu saja. Jadi se-kabupaten hanya 19 yang akan kita berikan, dan itu pun juga simbolis. Karena ternyata Fatayat juga banyak yang single parent, Abah. Kita tidak melihat muslimat karena muslimat mungkin lebih banyak. Tapi kalau di Fatayat ini kan kalau di Fatayat ini jadi agak sedikit, mungkin karena bebannya itu lebih banyak, mungkin itu yang kami perhatikan. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu pembacaan manaqib. Kalau kita tahu bahwa manaqib merupakan karya sastra yang berisi tentang keramat para wali. Tadi sudah dibacakan di awal acara sebelum pembukaan, sudah kita membaca manaqib. Manaqib dibaca oleh pimpinan anak cabang Ngantru. Jadi tepuk tangan buat Ngantru. Ya, karena manaqibnya banyak, jatuh sampurnya pada Ngantru. Ada Munut, ada Simron, Mbak Bayolang, akhirnya jatuh pada Ngantru untuk tampil pada acara kali ini. Nah, tujuan cabang menampilkan manaqib, kok tidak salah yang lainnya? Karena kita di dalam Islamdot ini berusaha muri-muri tradisi NU. Karena kan kalau bahasa Arabnya manaqib itu kan biografi, pembacaan biografinya salah satu wali adalah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Nah, itu merupakan isi dari manaqib tadi. Jadi intinya kita muri-muri tradisi NU, mudah-mudahan tidak hilang dan bisa disenangi oleh Fatayat pada umumnya. Yang ketujuh adalah tasyakuran berdirinya Toko Yasmin Bumi Agung. Ini merupakan bentuk ikhtiar dari Fatayat dalam rangka menguatkan dan membesarkan perekonomian NU. Mengapa kami mengatakan membesarkan perekonomian NU? Karena ini kerjasama dengan Nugo. Nugo itu adalah miliknya LPNU-nya PCNU. Jadi kita bersinergi, bermitra dengan LPNU yaitu Nugo itu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Toko Yasmin Bumi Agung nanti Muslimat juga punya. Jadi Fatayat juga punya nanti mengenai perekonomian NU, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dan Toko Yasmin Bumi Agung ini merupakan program bagian dari Koperasi Yasmin Bumi Agung PC Fatayat Tulungagung. Adapun untuk ketua Koperasi Yasmin Bumi Agung itu adalah sahabat Siti Zulaikah SPDI. Untuk yang ke-8, tasyakuran dan doa khatam khotmil Quran putaran yang ke-365. Ya, tadi Prof. Fatoni menyampaikan kegiatannya itu harus disesuaikan dengan kemampuan warga. Untuk periode ini kebetulan mintanya adalah one week one juice, tidak one day one juice. Mohon maaf. Tapi dengan mundurnya apa bahasanya nih? Mundurnya pola tadi membuat banyaknya warga Fatayat yang melaksanakan one week one juice, 1 minggu 1 juz. Itu malah justru banyak. Kalau dulu one day one juice pada periodenya sahabat Nihayatus Sholihah, one day one juice, tapi hanya sedikit dan lama. Nah, maksudnya tuh hanya berapa grup gitu. Tapi kalau ini
banyak grup, dan akhirnya kita sudah sampai pada masih 1 tahun ini sudah pada putaran ke 365. Hampir one day one juice sebenarnya itu, cuman ini tidak one day one juice tapi one week one juice. Dan ini dikoordinatori oleh sahabat Dewi Asririn, biarpun sahabat Dewi Asririn berada di jauh sana, tetapi untuk mengkondisikan one week one juice ini tetap berjalan dengan baik, dan alhamdulillah sekarang sudah masuk pada putaran ke 365. Dan ini nanti minta doanya Romo Kiai Haji Rais Surya untuk doa khataman Quran, khatmil Quran juga. Yang ke-8, tasyakuran Dr. Siti Kusnul Khotimah. Ini mohon maaf, saya nunut tempat dan waktunya saja. Kalau mengenai berkatnya itu ya dari pribadi saya. Dikira Mas Ketua pakai uangnya kas boten. Jadi yang merah-merah di belakang itu adalah itu dari syukur saya pada Allah bahwa saya ternyata alhamdulillah mampu menyelesaikan dokter. Karena Mas Fatah, Gus Fatah juga belum selesai, masih kandidat dokter. Tak salin akhirnya. Jadi memang tertatih-tatih ya, alhamdulillah. Salah satu hikmah saya terkena corona kemarin itu bisa menyelesaikan itu saya akui. Itu salah satu hikmah. Karena saya membayangkan ketika saya tidak terkena COVID, mungkin saya pasti acara-acara, jadi akhirnya tidak mengerjakan itu. Karena itu jangan sudah sampun. Maksud saya itu dalam merupakan hikmah yang saya terima ketika saya terpapar COVID. Dan yang terakhir yaitu sahabat-sahabat, nanti panjenengan semuanya akan menerima kalender dari sahabat Ketua Umum DPR RI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU, sahabat Anggia Irmarini MKM, atau Ketua anggota DPR RI Komisi 4. Sekarang berubah Komisi 4. Kalendernya nanti setiap PAC akan dikasih, seluruh pengurus dikasih. Jadi karena sudah dikasih oleh pimpinan pusat, oleh sahabat Anggia Irmarini, maka program kita membuat kalender ditiadakan untuk tahun ini. Dan yang terakhir sahabat-sahabat, sebagaimana apa yang dimasukkan dari Prof. Fatoni tadi, bahwa dalam rangka Harlah Fatayat NU tanggal 24 April bulan depan, kita sudah masuk pada Harlah yang ke berapa Mbak Nia? Yang ke 98, 97. Pak lupa. Karena tahun kemarin ada 97. Nah, rencana mohon doa restunya Abah Hakim bahwa insya Allah Fatayat akan mengadakan pelatihan literasi, pelatihan IT, dan juga workshop pendidikan. Terus kemudian kalau memungkinkan dan kita sudah zona hijau, kita akan pelantikan. Biarpun tertunda-tunda, itu bukan Fatayat yang molor, tapi memang kondisi yang tidak bisa, yang tidak memungkinkan untuk kita pelantikan. Tujuan kita mengadakan pelatihan tadi apa? Untuk mengadakan kegiatan perlombaan. Kita mengadakan perlombaan, misalkan video apa gitu ya. Kalau kita belum memberi bekal itu kurang logis. Jadi sebelum kita mengadakan perlombaan, maka ada pelatihan dulu, pelatihan IT, pelatihan literasi. Kenapa pelatihan literasi kita lakukan nanti di menjelang Harlah Fatayat? Karena nanti rencananya insya Allah akan kita launchingkan websitenya Fatayat, dan kalau sudah memiliki itu harus sering mengisi. Nah, kalau mengisi tanpa dilatih literasinya nanti kita kewalahan. Jadi nanti per PAC bulan ini PAC mana, bulan ini PAC mana, harus ngisi semuanya harus produktif dalam hal menulis maupun yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan mohon doa hajatnya tadi Romo Kiai Haji Muhsin Hamdani. Ada 5 rangkaian acara ya, doanya yang hajataken. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya, saya tunggu produktivitasnya, dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya penyerahan donasi, yang di sini ada beberapa donasi dan bantuan yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama, penyerahan donasi bencana alam di luar Provinsi Jawa Timur lewat PW Fatayat NU Jawa Timur yang akan diberikan kepada sahabat Nihayatus Sholihah sejumlah uang 10 juta rupiah. Yang kedua, penyerahan donasi bencana alam melalui PCNU Tulungagung sejumlah 5 juta rupiah. 3. Penyerahan donasi bencana alam tanah longsor di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang sejumlah 5 juta rupiah. Yang terakhir, penyerahan secara simbolis kepada 19 Fatayat Mekar yang tersebar di 19 PAJ Fatayat NU Kabupaten Tulungagung. Untuk itu, yang pertama, penyerahan donasi bencana alam di luar Provinsi Jawa Timur lewat PW Fatayat NU Jawa Timur. Yang kedua, penyerahan donasi bencana alam melalui PCNU Tulungagung. Yang ketiga, penyerahan donasi bencana alam tanah longsor di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang sejumlah 5 juta rupiah. Hadirin yang saya hormati, acara yang ke-8 yaitu sambutan dari Ketua Tamfidah PCNU Tulungagung kepada beliau Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mustafa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Karam Resuriah Beja Tulungagung Romo Kiai Haji Muhsin Hamdani, Mas Haji Fathah Masrur selaku Wakil Ketua Tamfidah yang kami hormati juga, pimpinan Muslimat atau ulama cabang Tulungagung beserta para pembina Fatayat NU, para senior-senior Fatayat NU yang sekarang sudah menjadi pengurus Muslimat NU yang terhormat, pimpinan Fatayat atau ulama cabang Lampung, Pak Dr. Husnul beserta jajaran pengurus yang kami hormati, semua pengurus PAJ dan semua yang hadir yang sangat kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama ikut memeriahkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tasyakuran dari Fatayat NU Cabang Tulungagung, berbagai macam hal yang tadi disampaikan yang saat ini semuanya disyukuri. Mudah-mudahan dengan syukur sesuai dengan janji Allah, in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ke depan Allah akan memberi tambahan kenikmatan yang lebih banyak. Amin. Selanjutnya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami selaku pengurus cabang Tulungagung yang kesempatan hari ini diberi waktu untuk memberikan sambutan. Bapak-bapak dan ibu dan sahabat sekalian, kalau saya mengikuti apa yang disampaikan oleh ketua atau pimpinan Fatayat NU Cabang Tulungagung dengan berbagai macam prestasi yang telah diraih, rasanya sangat bersyukur dan bangga sekali. Ternyata di Bandung NU ini semuanya berjalan. Lebih-lebih kalau melihat
apa yang disampaikan Ketua atau Pimpinan Fatayat tadi, Fatayat Cabang Tulungagung makin tambah hari, makin tambah tahun, kelihatan sekali eksisnya. Ini perlu memang harus disyukuri. Di samping mensyukuri yang telah diraih dan bersyukur kepada Allah, itulah hasil dari bimbingan para pendahulu-pendahulu kita. Makanya kalau hari ini para pembina Fatayat hadir seluruhnya, yang sekarang sudah menjadi pengurus muslimah, inilah jasa beliau. Ini jasa beliau. Sehingga beliau bisa mendidik kita semuanya pada sahabat-sahabat Fatayat sekarang sedang menjadi pengurus Fatayat. Tidak disadari, dan itu merupakan satu penghormatan yang luar biasa. Kalau sampai saat ini para pembina Fatayat juga masih aktif, betul-betul dekat dengan Fatayat yang sebagai binaan. Ini yang sulit ditiru di NU-nya. Maaf, kalau di NU sulit ini ditiru. Tokoh-tokoh NU yang sudah tidak menjadi pengurus NU jarang sekali bisa ketemu begini, jarang sekali. Seperti seorang pegawai kalau sudah pensiun ya sudah, cukup kerja di luar lalu tetap NU, maksudnya tidak benar meninggalkan NU, tapi aktivitas berorganisasinya ya kan sudah tidak menjadi pengurus harus lalu urusan yang bocah-bocah dari pengurus kain, bahasanya semacam itu. Tapi itu tidak terjadi di Fatayat dan di Muslimat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sebagai induk organisasi sangat bangga melihat kegiatan Banom, terutama Fatayat NU, Muslimat NU, dan saya bisa memahami dan menyadari betul kalau hari ini bisa mengumpulkan donasi sebesar itu, dan itulah memang watak dari kedisiplinan ibu-ibu dan pintar ngatur duit yang memang ibu-ibu. Lah NU ngatur duit semacam ini tidak iso. NU saat ini ngetok di juara golek lan ora nyimpen duit, mergo itu udah bikin bulan. Yang menjadi bulan kan ibu-ibu. Untuk itu saya terima kasih sekali. Kegiatan yang telah mengumpulkan donasi semacam itu, terutama yang dilewatkan PJN untuk kebencanaan, nanti akan kita salurkan kepada lembaga penanggulangan bencana NU agar tidak disalurkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bapak Ibu kami hormati, Nahdlatul Ulama ini sebuah organisasi yang besar, strukturnya terlengkap, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa. Bahkan tidak hanya struktur NU-nya, tapi struktur Banomnya di Tulungagung ini komplit. Banom yang kelihatan eksis dan komplit itu ya Muslimat, Fatayat, Ansor, Iblis, PBNU, itu sampai rantai-rantai komplit. Bahkan di NU sendiri di Tulungagung ini ada 271 desa, pengurus ranting NU-nya 278 desa. Lebih dari jumlah desa. Bahkan ini ada beberapa MDC yang ingin di desa MDC yang bersangkutan akan dipecah menjadi 200 itu banyak. Tapi belum kita laksanakan karena itu perlu ada klarifikasi dan segala macam kelayaan dan tidaknya di ranting itu dipecah menjadi 2 dan seterusnya. Ini artinya apa? Sebuah kekuatan yang cukup luar biasa di Nahdlatul Ulama. Tidak ada di luar organisasi NU yang memiliki struktur organisasi sampai Banom komplit sampai tingkat desa. Dan tidak ada organisasi yang sehebat NU dan Banom bekerjanya ini tidak musiman. Coba kalau kita lihat Muslimat Fatayat NU, tidak ada musim, kita selalu bekerja untuk mengurus organisasi. Tidak pandang ini menghadapi kegiatan politik dan lain sebagainya. Itu terus berjalan. Ini satu kekuatan yang tidak bisa ditandingi yang lain. Maka layak sekali kalau saat ini Nahdlatul Ulama menempati
tempat yang kelihatan agak mending daripada tahun-tahun yang dulu. Lebih-lebih kalau dibanding pada era Orde Baru. Era Orde Baru jadi NU itu soro banget. Muni NU, kemudian tidak wanita teh. Ngetuk sebuah lembaga pendidikan tidak berani katakan mau SMP, SMP NU, MTS, MTS NU tidak berani. Karena apa? Kalau nanti bunyi NU tidak oleh izin operasional sehingga disiasati. Tapi sekarang semua muni saya NU. Sampai Pak Kapolri yang baru itu walaupun Kristen, bila menyatakan kalau ada polisi Kapolres, komandan atau Kapolsek yang tidak mau datang ke NU dan tidak menghargai saya keluarga Nabi itu. Walaupun aslinya Ketua BPNU Almarhum Romo Kiai Haji Said Agil Siraj dibully oleh beberapa kelompok karena beliau dawuh ada NU cabang Kristen. Ya sudah gak apa-apa itu memangnya. Itu kan bukan satu hal yang aneh dan itu hal biasa untuk diucapkan oleh seorang pemimpin karena menghormati dengan pengakuan Pak Kapolri walaupun beliau ada orang Kristen. Untuk itu mari kebesaran ini kita jaga bersama-sama sesuai dengan eksistensi kita masing-masing, sesuai dengan kelompok di Bandung kita masing-masing. Tapi yang jelas semuanya demi kepentingan Nahdlatul Ulama, demi kepentingan dan perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, juga demi kepentingan ikut serta kita bertanggung jawab menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, masa pandemi masih berlangsung. Ini hari rame-rame sedang vaksin. Kemarin di PJNU dilaksanakan juga sebagian Banom lembaga sudah ikut karena jatah kita kemarin hanya 300 vaksin. Kemudian masih ada beberapa yang kemarin belum habis kita berikan dari kemarin di Madinah. Mungkin kalau masih ini masa di Batak ternyata belum. Nah, kalau memang masih ada jatah untuk yang 300 kemarin itu segera komunikasi dengan Pak Dr. Kasim selaku Kepala Lembaga Kesehatan. Kalau memang masih bisa ikut vaksin tapi bertempat di RSI Madinah. Dan setelah itu kita tetap harus menjadi corong bagi masyarakat di bawah sana dalam hal protokol kesehatan, terutama saat ini masih banyak berita-berita hoax tentang ketidakbaikan pelaksanaan atau ketidakabsahan. Bahkan ada yang masih mengatakan bahwa vaksin itu haram segala macam. Keputusan Datuk Masail Bendo Jawa Timur kemarin sudah dirilis di televisi, juga di YouTube NU Jawa Timur menyatakan semua vaksin yang telah dibawa oleh pemerintah Republik Indonesia apapun namanya itu semuanya halal dan suci, yang kita tidak perlu ragu. Itu terus kemarin disampaikan oleh Ketua BPNU Muharram Romo Kiai Marzuki Istana. Yang terkait dengan Kartanu, Bapak Ibu, terutama Ibu Muslimat Fatayat, Kartanu yang sekarang diprogram oleh PBNU secara online itu semata-mata untuk mengetahui jumlah warga NU, bukan hanya sekedar sebagai bentuk fisik Kartanunya, dan itu tidak harus dibentukkan cetak fisik, tidak, cukup disimpan di Android. Jadi kalau di Android kita tidak pakai biaya. Kalau ingin mencetak memang harus biaya. Untuk itu, walaupun sudah punya kartu Anda tanda anggota Fatayat, kartu anggota Muslimat, diminta tetap ikut. Walaupun nanti tidak dicetak nggak apa-apa. Karena biar tahu Tulungagung itu warga NU-nya berapa yang namakan NU ya. NU Sakbanom itu semuanya. Ini penting kita miliki. Kenapa? Sekarang itu pemerintah sudah tertib, apapun yang ditanyakan, kalau kita harus jawab ada data. Tidak bilang nyakah, yang tidak oleh harus ada data. Dengan kebesaran itulah jumlah kita banyak, kemudian datanya ini. Sehingga nanti kalau sudah masuk semuanya bisa dilihat di ranting A jumlah warganya berapa bisa dilihat. Semua bisa dilihat. Dan itu bisa langsung dijual seluruh
kabupaten bisa dilihat, sampai seluruh Indonesia bisa dilihat jumlah warga itu berapa. Kalau sampai saat bulan-bulan kemarin lewat survei LSI, warga NU di Indonesia itu dari 270 juta penduduk, jumlahnya ada 49,5% warga Nahdlatul Ulama. Kalau ini nanti sukses dalam pendataan warga NU atau sensus penduduk NU ini, kira-kira bisa mencapai 60%. Kalau itu persis betul luar biasa Nahdlatul Ulama. Mas sekarang alhamdulillah pemerintah sudah benar-benar percaya dengan NU, yang mana NU salah satu partner pemerintah dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan muslimat manfaat NU selalu diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridallah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liniyatil qabul li kulli hajatina hajatid dunya wal akhirah wa khassa hajati fatayat Nahdlatul Ulama cabang Tulungagung bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karamati auliyaillah wa bi barakati muassisi Nahdlatul Ulama wa bi barakati mujahid Nahdlatul Ulama fi Tulungagung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li niyatina dzikra Isra Mi'raji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bibarakatihi ij'alna min muqimi sholati wa min dzurriyyati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waliniyati tasyakkur kangge juara 3 Asyifa soho niat istilahipun Jawi niku njemokake montor kalian sing nganggo mugi pinaringan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula piyambak biasane lek tuku lemah anyar pondok ngoten nika ya ngundang wong rada ngerti. Kula gawe ambeng jere niat jemokne niki. Sing ngerti kono, kula malah mboten nate. Sing ngerti kono, kula ken ngajakne, kula ngamini, kula ndonga ngoten mawon. Tradisi wong Jawa ngoten niku. Duwe lemah anyar, duwe montor anyar, duwe sembarang anyar, lek duwe bojo anyar mung piye. Waliniyati tasyakur li barakati koperasi Yasmin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khassa ila amatikal fakirah Mbak Dr. Husnul Khotimah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Dibarakati S3-nya dan kanthi berkahipun juga memimpin Fatayat NU di Tulungagung, semuanya menjadi berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waliniyati khatmil Qur'an ij'al sawabahu khassah ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ila mujahid Nahdlatul Ulama min awwaliha ila akhiriha wa khassa ila muassis Fatayat NU
muassis Fatayat NU Fitul Ngagung khassah, wa ila ahlil kubur khassah ahli kuburi jamaatina hadihi, wa ila mujahid nahdatil ulama wa fatayat alladzina sabaquna ila Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Sadaqallahul aliyyul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawa wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa. Allahumma rzuqna bil alifi ulfa wa bil ba'i baraka wa bit ta'i taubata wa bis sa'i sawaba wa bil jimi jamala wa bil ha'i hikmata wa bil kha'i khaira wa bid dali dalila wa biz zali zakaa wa bir ra'i rahmata wa biz za'i zakata wa bis sini sa'ada wa bis shini shifaa wa bis shadi sidqa wa bid dadi diyaa wa bit ta'i tarawah wa biz za'i dhafara wa bil 'aini 'ilma wa bil waini ghinan wa bil fa'i falaha wa bil qafi qurbah wa bil kafi karam wa bil lami lutfa wa bil mimi mau'izah wa bin nuni nura wa bil wawi busla wa bil ha'i hidayah wa bil ya'i yakina. Allahumma anfa'na bil qur'anil 'azim warfa'na bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal barrur raufur rahim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa qaumana wa talamidana wa jam'iyatana khassa jam'iyatan Nahdlatul Ulama wa a'waniha wa a'dha'iha wa khassa fatayat Nahdlatul Ulama bi barakati khatmil Qur'anil Karim min ibadika salihin wa min jam'iyatil mubarakah jam'iyatil hayatan tayyibah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. La tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dini wad dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma yassir kulla asir yassir muradana bi fadlikal wasi sallimna wal muslimin min afati dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al majlisana hadha ya Allah majlisan mubarakah majlisan mubarakah majlisan mubarakah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah bi barakati wa lanuhniyannahu hayatan tayyibah wa bi barakati rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bi barakati rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Na'udzu billahi thumma na'udzu billahi min sakhatillahi wa 'adzabihi. Ya Allah habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasidin bi barakati khatmil Qur'anil Karim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya akhiri, ada titipan saya kepada Ibu Muslimat dan Fatayat. Dari tinjauan kita untuk berjuang itu ada dua dimensi. Dimensi al-qiyadah, penguatan, dan yang kedua dimensi ar-ri'ayah,
dimensi penjagaan. Maksud kula ngeten, sekarang ini ternyata dengan demokratisasi yang begitu berkembang di negeri kita, apapun bisa diwacanakan, termasuk wacana-wacana menghilangkan frasa agama, menghilangkan itu semua. Fungsi kita sebagai organisasi yang punya dimensi riayah, menjaga, karena saya lihat kita semuanya praktisi pendidikan, di situ nanti saya mohon melakukan upaya-upaya kalau ada hal yang kira-kira dari sisi membangun mindset ke depan di pendidikan kita kok kurang pas, kita melakukan protes, protes tapi yang baik, demi untuk penegakan bagaimana visi pendidikan kita tetap sesuai sebagai bentuk tugas. Mbak, ini ada telepon, sebagai tugas ar-riayah tadi, penjagaan itu tadi. Syukur kalau nanti misalkan kok kita diskusi tentang itu ada hal yang kurang patut, bikin surat aja melalui bersama dengan LP Ma'arif ke wilayah, ke pusat dan seterusnya, biar diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ngoten. Kalau al-qiyadahnya, penguatannya saya kira sudah terlihat betul. Eksplorasi ini, inovasi ini itu kuat. Tapi dengan al-qiyadah itu tidak boleh kita menghilangkan nilai-nilai riayahnya, penjagaannya ini. Ngoten. Makanya di dalam side effect atau amrun kharij, sesuatu yang berada di luar tentang penetapan hukum di Islam, itu mesti ketika ada hukum itu wajib, itu di sana mesti harus ada ikutan, ada wasail, ada wasilah-wasilah yang menuju kekuatan sehingga orang itu menjadi senang melakukan kewajiban ini. Itu al-qiyadahnya. Ketika ada hukum itu hukum haram, itu harus ada wasail yang menyebabkan orang itu menjadi enggan melakukan. Itu namanya riayah. Dan itu harus terus kita lakukan dua-duanya. Sebagai warga Jamiah Nahdlatul Ulama dan hidup dalam dinamika kehidupan yang terus berkembang, kita tidak boleh berhenti dan harus terus waspada. Karena kadang-kadang, mohon maaf, kalau kita terlalu banyak al-qiyadahnya, riayahnya kadang-kadang lepas. Ini bahaya juga, bahaya juga. Nah, ar-riayah itu orientasinya sama dengan tarak kalau orang sakit. Tarak itu. Jadi bagaimana untuk menghindari peluang-peluang, maka ada istilah di dalam hukum fikih kita kan sad dan lilbab, saddu dzara'i, menutup peluang pintu untuk kejelekan, dan saddu dzari'ah, menutup dzari'ah, peluang-peluang untuk terjadinya sesuatu yang jelek. Karena ini pompong pimpinan, jadi itu harus ada kepekaan itu. Pekanya harus minimal mendimensi dua ini. Ada unsur al-qiyadah, tapi juga ada unsur ar-riayahnya, ini penjagaan. Pun ini saja. Karena ketika proses demokratisasi itu kuat, ya inilah kita harus melakukan itu semua. Penguatannya kuat, tapi riayahnya juga harus tetap kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Muhsin Hamdani yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Acara selanjutnya pemotongan tumpeng yang nantinya akan diberikan kepada Kiai Haji Abdul Hakim Mustafa, kemudian Kiai Haji Muhsin Hamdani dan seluruh pembina Fatayat NU Kabupaten Tulungagung. Kepada Mbak Kusnul, Dr. Siti Kusnul Khotimah SHI MPDI, disilakan. Grup sholawat monggo mengiringi pemotongan tumpeng kepada Pak Yai Hakim, Bapak Yai Muhsin, Gus Fatah dan seluruh pembina dimohon untuk jumeneng. Nggih. Nggih, pembina mendampingi, monggo. Monggo Pak Yai Muhsin, Pak Yai Hakim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tumpang sebagai rasa syukur PC